Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Hendra Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote login electronic mail and file transfer dalam mata kuliah komunikasi data. Ya, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada TIU dan TIK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mempelajari apa itu remote login electronic mail and file transfer. Remote login electronic mail and file transfer. Tugas utama internet adalah menyediakan layanan bagi pengguna. Di antara aplikasi yang paling populer adalah login jarak jauh, surat elektronik, dan transfer file. Remote login. Di internet, pengguna mungkin ingin menjalankan program aplikasi di situs jarak jauh dan membuat hasil yang dapat ditransfer ke situs lokal mereka. Misalnya, siswa mungkin ingin terhubung ke lab komputer universitas mereka dari rumah mereka untuk mengakses program aplikasi untuk melakukan tugas atau proyek pekerjaan rumah. Salah satu cara untuk memenuhi permintaan itu dan lainnya adalah dengan membuat program aplikasi klien atau server untuk setiap layanan yang diinginkan. Program seperti program transfer file atau FTP, email atau SMTP, dan sebagainya saat ini tersedia, namun tidak mungkin untuk menulis program klien atau server tertentu untuk setiap permintaan. Telnet. Di bagian ini kami membahas program aplikasi klien atau server, Telnet. Telnet adalah singkatan untuk terminal network. Ini adalah protokol TCP atau IP standar untuk layanan terminal virtual seperti yang diusulkan oleh International Organization for Standard atau ISO. Telnet memungkinkan pembentukan koneksi ke sistem jarak jauh sedemikian rupa sehingga terminal lokal tampaknya menjadi terminal di sistem jarak jauh. 1. Team Sharing Environment. Telnet dirancang pada saat sebagian besar sistem operasi seperti Unix beroperasi di lingkungan berbagai waktu. Dalam lingkungan seperti itu, komputer besar mendukung banyak pengguna. Interaksi antara pengguna dan komputer terjadi melalui terminal yang biasanya merupakan kombinasi dari keyboard, monitor, dan mouse. Bahkan komputer mikro dapat mensimulasikan terminal dengan emulator terminal. 2. Login. Dalam lingkungan berbagai waktu, pengguna adalah bagian dari sistem dengan beberapa hak untuk mengakses sumber daya. Setiap pengguna yang berwenang memiliki identifikasi dan kemungkinan. Kata sandi, pengguna identifikasi mendefinisikan pengguna sebagai bagian dari sistem. Untuk mengakses sistem, pengguna mencatat ke dalam sistem dengan ID pengguna atau nama login. Sistem ini juga memasukkan kata sandi. Ya, di bawah itu adalah contoh gambar. Yang ketiga, ada network virtual terminal. Mekanisme untuk mengakses komputer jarak jauh sangat rumit. Ini karena setiap komputer dan sistem operasinya menerima kombinasi karakter khusus sebagai token. Untuk contoh token file akhir di komputer yang menjalankan sistem operasi DOS, CTRL plus Z, sedangkan sistem operasi Unix mengenali CTRL plus D. Kami berhadapan dengan sistem heterogen. Jika kita ingin mengakses komputer jarak jauh manapun di dunia, pertama-tama kita harus tahu jenis komputer yang akan kita hubungkan, dan kita juga harus menginstal emulator terminal khusus untuk digunakan oleh komputer itu. Telnet memecahkan masalah ini dengan mendefinisikan antarmuka universal yang disebut set karakter terminal virtual terminal atau NVT. Melalui antarmuka ini, klien Telnet menerjemahkan karakter atau data atau perintah yang berasal dari terminal lokal ke dalam bentuk NVT dan mengirimkannya ke jaringan. Server Telnet di sisi lain menerjemahkan data dan perintah dari bentuk NVT ke dalam formulir yang dapat diterima oleh komputer jarak jauh. Untuk ilustrasi konsep ini, lihat gambar 26,2. Ini contoh gambarnya. Concept of NVT. Embedding. Telnet
hanya menggunakan satu koneksi TCP. Server menggunakan 423 yang terkenal dan klien menggunakan Porfavana. Koneksi yang sama digunakan untuk mengirim data karakter kontrol. Telnet menyelesaikan ini dengan menamakan karakter kontrol ini aliran data. Namun untuk membedakan data dari karakter kontrol, setiap urutan karakter kontrol didahului oleh karakter kontrol khusus yang disebut Interpret as Control atau LEC. Sebagai contoh, bayangkan seorang pengguna menginginkan server untuk menampilkan file pada server jarak jauh. Yang kelima ada options. Telnet memungkinkan klien dan server menegosiasikan opsi sebelum atau selama pengguna layanan. Opsi adalah fitur tambahan yang tersedia untuk pengguna dengan terminal yang lebih canggih. Pengguna dengan terminal yang lebih sederhana dapat menggunakan fitur default. Beberapa karakter kontrol yang dibahas sebelum digunakan untuk menentukan opsi. Tabel 26.2 menunjukkan beberapa opsi umum. Ini contoh tabelnya dari option. Negosiasi opsi untuk menggunakan salah satu opsi yang disebutkan di bagian sebelumnya terlebih dahulu memerlukan negosiasi opsi antara klien dan server. 4 karakter kontrol digunakan untuk tujuan ini. Ini di bawah adalah contoh NVT character for option negotiation. Electronic mail. Salah satu layanan internet yang paling populer adalah surat elektronik atau email. Para perancangan internet mungkin tidak pernah membayangkan popularitas program aplikasi ini. Arsitekturnya terdiri dari beberapa komponen yang kita bahas dalam bab ini. Pada awal era internet, pesan yang dikirim melalui surat elektronik pendek dan hanya terdiri dari teks. Mereka membiarkan orang bertukar memo cepat. Saat ini surat elektronik jauh lebih kompleks. Ini memungkinkan pesan memasukkan teks, audio, dan video. Ini juga memungkinkan satu pesan dikirim ke satu atau lebih penerima. Dalam bab ini, pertama-tama kita mempelajari arsitektur umum sistem email termasuk 3 komponen utama: agen pengguna, agen transfer, agen pesan, dan agen akses pesan. Kami kemudian menjelaskan protokol yang mengimplementasikan komponen-komponen ini. 1. Arsitektur. Untuk menjelaskan arsitektur email, kami memberikan 4 skenario. Kami melalui dengan situasi yang paling sederhana dan menambah kompleksitas saat kami melanjutkan. Skenario keempat adalah yang paling umum dalam pertukaran email. Skenario pertama. Dalam skenario pertama, mengirim dan menerima email adalah pengguna atau program aplikasi pada sistem yang sama. Mereka terhubung langsung ke sistem bersama. Yang di bawah itu adalah contoh gambarnya. Lanjut skenario kedua. Dalam skenario kedua, pengirim dan penerima email adalah pengguna atau program aplikasi. Pada 2 sistem yang berbeda, pesan perlu dikirim melalui internet. Di sini kita membutuhkan agen pengguna atau FA dan agen transfer pesan MT atau MTA seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Skenario ketiga. Dalam skenario ketiga, Bob seperti dalam skenario kedua terhubung langsung ke sistemnya. Alice bagaimanapun terpisah dan dari sistem, baik Alice terhubung ke sistem melalui one point to point seperti modem, dial-up, DSL atau modem kabel, atau dia terhubung ke LAN di organisasi yang menggunakan satu server email. Untuk menangani email, semua pengguna harus mengirim pesan mereka ke server email ini. Di bawah adalah contoh gambarnya. Skenario keempat. Dalam skenario keempat dan paling umum, Bob juga terhubung ke server surat oleh WAN atau LAN. Setelah pesan tiba di server email, Bob harusnya mengambilnya. Itu juga terdapat contohnya di bawahnya. Yang C, file transfer. Mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain adalah salah satu tugas paling umum yang diharapkan dari lingkungan jaringan atau internet networking sebagai
soal fakta. Volume terbesar pertukaran data di internet saat ini adalah karena transfer file. Di bagian ini kami membahas satu protokol populer yang terlibat dalam mentransfer file, File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol atau FTP adalah mekanisme standar yang disediakan oleh TCP atau IP untuk menyalin file dari satu host ke host lain. Meskipun mentransfer file dari satu sistem ke sistem lain tampak sederhana dan mudah, beberapa masalah harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, dua sistem dapat pengguna konvensi nama file yang berbeda. Dua sistem mungkin memiliki cara berbeda untuk mempresentasikan teks dan data. Dua sistem mungkin memiliki struktur direktori yang berbeda. Semua masalah ini telah diselesaikan oleh FTP dengan pendekatan yang sangat sederhana dan elegan. Ini adalah contoh gambarnya. Komunikasi melalui kontrol koneksi FTP menggunakan pendekatan yang sama seperti SMTP untuk berkomunikasi melalui koneksi kontrol. Ia menggunakan set karakter ASCII 7 bit. Lihat gambar 2622. Yang di bawah itu adalah contoh gambarnya. Komunikasi dicapai melalui perintah dan tanggapan. Metode sederhana ini memadai untuk koneksi kontrol karena kami mengirim satu perintah atau respon sekaligus. Setiap perintah atau respon hanya satu baris pendek, jadi kita tidak perlu khawatir tentang format file atau struktur file. Setiap baris diakhiri dengan token end of line 2 karakter atau character return dan line feed. Komunikasi melalui koneksi data. Tujuan koneksi data berbeda dari koneksi kontrol. Kami ingin mentransfer file melalui koneksi data. Transfer file terjadi melalui koneksi data di bawah kendali perintah yang dikirim melalui koneksi kontrol. Namun, kita harus ingat bahwa transfer file di FTP berarti salah satu dari tiga hal berikut. 1. File akan diselesaikan dari server ke klien. Ini disebut mengambil buritan atau hal ini dilakukan di bawah pengawasan perintah RETR. Yang kedua, file akan diselesaikan dari klien ke server. Ini disebut storing AFT atau hal ini dilakukan di bawah pengawasan perintah STOR. Daftar nama direktori atau file akan dikirim dari server ke klien. Ini dilakukan di bawah pengawasan perintah LIST. Perhatikan bahwa FTP memperlakukan daftar nama direktori atau file sebagai file. Itu dikirim melalui koneksi data. Ini adalah contoh gambar dari using the data connection. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan itu, Telnet adalah aplikasi klien atau server yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke mesin jarak jauh, memberikan pengguna akses ke sistem jarak jauh. Telnet menggunakan sistem terminal virtual jaringan atau NVT untuk menyediakan karakter pada sistem lokal pada mesin server. NVT menerjemahkan karakter ke bentuk yang dapat diterima oleh mesin jarak jauh. Dalam surat elektronik, perpanjangan surat internet serbaguna MIME memungkinkan transfer pesan multimedia. Ya, materi tersebut diambil dari Frozen A. Behrouz, Data Communication dan Networking, SIE Tata MC Grau, Hill Education 2007. Ya, penjelasan saya mungkin sudah selesai. Ini yang saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan baik kata atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.